Halo semuanya, perkenalkan nama saya Novri Riyati B. Di sini saya akan membawakan pemateri yang pertama, yaitu mengenai pengertian penilaian pembelajaran PKN di SD. Nah, di sini ada pengertian penilaian pembelajaran PKN di SD. Di sini penilaian adalah suatu kegiatan untuk mengetahui hasil belajar peserta didik dan mengetahui keberhasilan peserta didik dalam proses pembelajaran. Di sini pengertian penilaian mengacu pada proses yang menetapkan nilai kepada sejumlah tujuan. Nah, di sini ada keputusan, kegiatan, unjuk kerja, proses, orang dan objek. Nah, di sini suatu proses pengukuran dalam kegiatan pembelajaran dapat melalui proses membandingkan dengan kriteria yang telah ditentukan oleh guru tersebut. Nah, di sini menurut Subjana tahun 2009 mengatakan bahwa penilaian hasil belajar adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Di sini, penilaian adalah pembelajaran merupakan pembuatan keputusan nilai keberhasilan di dalam suatu proses pembelajaran melalui perbandingan dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian juga merupakan suatu pengukuran keberhasilan, di mana guru dalam proses belajar mengajar, karena suatu keberhasilan peserta didik itu juga merupakan keberhasilan guru dalam mentransferkan ilmu dengan melalui proses pembelajaran yang di dalamnya itu terdapat ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam proses penilaian antar individu maupun kelompok. Bapak dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Krisna Trivina Asone. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Materi selanjutnya yaitu prinsip penilaian dalam pembelajaran PKN SD. Jadi di sini penilaian merupakan langkah terakhir untuk menentukan sejauh mana tujuan pembelajaran dapat diukur. Nah, di sini terdapat beberapa prinsip-prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Yang kedua, penilaian hendaknya memiliki prinsip kejelasan. Yang ketiga, penilaian hendaknya dikerjakan dengan saksama. Yang keempat, penilaian hendaknya menggunakan prinsip representatif. Dan yang kelima, yaitu penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Kita lihat yang pertama, prinsip penilaian hendaknya memiliki prinsip objektif. Artinya bahwa dalam melakukan suatu penilaian, hendaknya guru bertindak adil dan tidak memandang bulu terhadap siapapun. Jadi standar penilaian yang digunakan guru itu harusnya sama. Jadi misalnya untuk soal tentang kapan Indonesia merdeka, jadi sini jawaban yang benar adalah tanggal 17 Agustus 1945. Jadi siapapun siswa yang menjawab benar wajib untuk dibenarkan. Akan tetapi kalau jawabannya yang diberikan siswa itu salah, maka wajib juga untuk disalahkan. Meskipun siswa ini merupakan orang terdekat dengan guru. Jadi dengan demikian, prinsip objektif ini berlaku untuk semua siswa. Yang ketiga yaitu penilaian hendaknya dikerjakan dengan prinsip saksama. Artinya bahwa semua komponen untuk menilai siswa harus sudah dipersiapkan oleh guru. Jadi guru harus mempersiapkannya secara cermat dan saksama. Jadi sini perlu dipahami juga bahwa alat penilaian afektif atau psikomotorik tidak sama dengan alat penilaian kognitif. Jadi sehingga di sini guru sudah menyiapkan alat penilaian tersebut dengan saksama, maka siswa tidak akan dirugikan. Yang keempat yaitu penilaian hendaknya menggunakan prinsip representatif. Artinya bahwa dalam menilai hendaknya guru mampu untuk melaksanakannya secara menyeluruh. Berarti bahwa semua materi yang telah disampaikan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu
harus dapat dinilai secara representatif. Jadi, soal yang telah disusun hendaknya dapat mewakili semua materi yang telah diajarkan secara menyeluruh, meskipun mungkin tingkat kesulitan setiap soal itu berbeda-beda atau tidak sama. Dan prinsip yang terakhir yaitu penilaian hendaknya dilaksanakan dengan menggunakan prinsip terbuka. Di sini berarti bahwa apapun bentuk soal yang dibagikan kepada siswa, hendaknya model penilaiannya diinformasikan secara terbuka kepada siswa. Jadi model penilaian yang dimaksud antara lain meliputi bobot skor masing-masing soal, juga kejelasan dari maksud soal, serta hal-hal lain yang perlu untuk mendapat perhatian dari siswa ketika mereka melakukan penilaian tersebut. Jadi dengan demikian siswa akan menjadi tahu soal-soal mana yang harus mereka kerjakan terlebih dahulu karena bobot skornya yang tinggi, dan juga soal-soal mana yang dapat mereka kerjakan lebih akhir karena bobot skornya yang rendah. Halo, perkenalkan nama saya Lady Romelu. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Baik, di sini saya akan menjelaskan pemateri yang ketiga, yaitu tentang jenis penilaian dalam pembelajaran PKN SD. Yang pertama itu ada penilaian formatif. Nah, penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilaksanakan guru pada saat berlangsungnya proses pembelajaran untuk melihat tingkat keberhasilan proses belajar mengajar untuk itu sendiri. Nah, dengan demikian penilaian formatif ini kepada belajar mengajar untuk memperbaiki program pengajaran dan strategi pelaksanaannya. Yang kedua itu ada penilaian sumatif. Nah, ini adalah penilaian yang dilaksanakan pada akhir program, yakni akhir caturulan, akhir semester, dan akhir tahun. Nah, tujuannya di sini adalah untuk melihat hasil yang dicapai oleh para siswa, yakni seberapa jauh kompetensi siswa dan kompetensi mata pelajaran dikuasai oleh para siswa. Nah, penilaian ini berorientasi kepada produk, bukan kepada proses. Yang ketiga itu ada penilaian diagnostik. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang bertujuan untuk melihat kelemahan siswa serta faktor penyebabnya. Penilaian ini dilaksanakan untuk keperluan bimbingan belajar atau pengajaran remedial. Nah, ini menemukan kasus-kasus soal-soal yang disusun sedemikian rupa agar dapat ditemukan jenis kesulitan belajar yang dihadapi oleh para siswa-siswi. Yang berikut itu ada penilaian selektif. Nah, penilaian ini adalah penilaian yang bertujuan untuk keperluan seleksi, misalnya tes atau ujian saringan masuk ke sekolah tertentu. Yang berikut itu ada penilaian penempatan. Nah, penilaian penempatan ini adalah penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui keterampilan persyaratan yang diperlukan bagi suatu program belajar dan penguasaan belajar seperti yang diprogramkan sebelum memulai kegiatan belajar untuk program itu. Nah, demikian penilaian ini kepada siapapun siswa untuk menghadapi program baru dan cocok program belajar dengan kemampuan para siswa. Demikian materi dari saya, sekian dan terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya adalah Putri Angelia Lenggo, kelas 5D. Saya adalah pemateri ketiga. Halo teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang fungsi penilaian dalam pembelajaran. Nah, penilaian itu sebenarnya bukan hanya sekadar angka atau nilai di rapor. Nah, lebih dari itu, penilaian ini mempunyai banyak fungsi penting untuk peserta didik, guru, maupun juga lembaga pendidikan. Mari kita bahas satu persatu mengenai penilaian agar kita bisa memahaminya dengan baik. Yang pertama itu adalah fungsi psikologis.
Nah, fungsi psikologis ini peserta didik itu masih dalam tahap perkembangan, sehingga mereka itu butuh yang namanya bimbingan dari orang tua maupun dari guru. Nah, melalui penilaian ini mereka bisa mengetahui sejauh mana usaha belajar mereka itu apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, jadi penilaian ini dia itu memberi dorongan psikologis dan juga menjadi pedoman untuk dapat memperbaiki diri. Nah, yang kedua itu adalah fungsi sosiologis. Nah, penilaian membantu melihat apakah peserta didik ini sudah siap terjun ke dalam dunia masyarakat atau sudah siap. Di sini maksudnya dapat mampu untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan juga beradaptasi dengan berbagai lapisan masyarakat yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga menjadi cerminan sejauh mana lembaga pendidikan ini berhasil menyiapkan siswanya. Yang ketiga itu adalah fungsi didaktis metodis. Nah, bagi guru, penilaian ini sangat bermanfaat untuk mengelompokkan peserta didik itu sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, dengan begitu, pembelajaran bisa lebih tepat sasaran. Nah, selain itu juga ada juga hasil penilaian juga menjadi bahan refleksi bagi guru dan untuk memperbaiki cara mengajar mereka. Nah, yang keempat ini adalah fungsi administratif. Nah, penilaian juga sebagai laporan resmi tentang perkembangan peserta didik. Nah, laporan ini itu bisa diberikan kepada orang tua, kepala sekolah, dan juga pemerintah, bahkan siswa itu sendiri. Nah, dari laporan tersebut ini bisa terlihat gambaran umum tentang bagaimana suatu keberhasilan usaha belajar yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, teman-teman, dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan bahwa penilaian ini memiliki peran yang sangat penting, tidak hanya untuk menilai hasil belajar, tetapi juga untuk mendukung perkembangan psikologi siswa. Nah, kesiapan mereka dalam bermasyarakat, membantu guru dalam pembelajaran, hingga menjadi laporan administrasi yang bersifat resmi. Nah, semoga penjelasan ini dapat bermanfaat dan semakin membuat kita sadar bahwa penilaian ini adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari pendidikan. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yusufina J. Banuan. Di sini saya sebagai pemateri keempat. Kita masuk di rubrik penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam penilaian pembelajaran PKN SD. Di situ terdapat 3 kriteria dalam rubrik penilaian sikap spiritual. Yang pertama yaitu kriteria ketaatan beribadah. Di poin keempat itu ada baik sekali, di poin ketiga ada baik, di poin kedua yaitu ada cukup, dan di poin 1 yaitu perlu bimbingan. Kriteria kedua yaitu perilaku bersyukur. Di poin baik sekali dia di angka keempat, di poin baik di angka ketiga, poin cukup di angka kedua, dan perlu bimbingan di angka yang pertama. Dan kriteria terakhir yaitu berdoa sebelum dan sesudah melakukan satu kegiatan. Dan di situ di poin baik sekali juga sama ada 4, di poin baik ada 3, di poin baik ada cukup ada 2, dan di poin perlu bimbingan yaitu nilainya angka 1. Di rubrik penilaian sikap sosial itu ada 2 kriteria. Yang pertama cermat dan teliti. Itu di baik sekali itu ada selalu menunjukkan konsisten dalam menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam pembelajaran. Di poin baik itu cukup konsisten dalam menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam pembelajaran. Di poin cukup itu terkadang tidak konsisten dalam menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam pembelajaran. Dan di poin perlu bimbingan yaitu tidak pernah konsisten dalam menunjukkan sikap cermat dan teliti dalam pembelajaran. Selanjutnya di kriteria kedua yaitu menghargai pendapat orang lain. Nah, di poin baik sekali yaitu mampu mendengarkan dan menghargai dengan memberikan tanggapan positif terhadap orang lain. Terus di poin baik yaitu mampu menerima pendapat orang lain namun kurang mampu menghargai satu sama lain. Di poin cukup yaitu mampu mendengarkan pendapat orang lain tetapi tidak mampu menerima pendapat orang lain.
Dan di poin perlu bimbingan yaitu kurang mampu mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya di rubrik penilaian keterampilan, di situ ada 2 kriteria, ada presentasi kelompok dan juga pengerjaan tugas. Nah, di kriteria presentasi kelompok, poin 4 baik sekali, yaitu mampu menampilkan presentasi kelompok secara menarik dan menyampaikan secara jelas. Nah, di poin baik yaitu mampu menampilkan presentasi kelompok dengan cukup menarik dan juga cukup jelas. Terus di poin cukup yaitu mampu menampilkan presentasi kelompok namun kurang menarik dan kurang jelas. Dan yang terakhir perlu bimbingan yaitu presentasi kelompok yang ditampilkan tidak menarik dan juga tidak jelas. Di kriteria kedua yaitu ada pengerjaan tugas. Yang pertama di poin baik sekali yaitu keseluruhan tugas dapat dibuat dengan sangat baik, jelas dan benar, menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang tinggi. Di poin baik yaitu keseluruhan tugas dapat dibuat dengan baik, jelas dan benar, menunjukkan kekompakan dan kerjasama baik. Di poin cukup yaitu sebagian besar tugas dapat dibuat dengan baik, jelas dan benar, menunjukkan kekompakan dan kerjasama yang cukup baik. Dan di poin perlu bimbingan itu bagian-bagian tugas yang dapat dibuat dengan kurang baik, jelas dan benar, dan menunjukkan kurangnya kekompakan dan kerjasama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.